ke terpilihnya nanti Ketua Umum PBNU secara teknis itu seperti apa, Tifal? Yang saya tangkap dari proses yang ada sebetulnya ada dua kunci. Yang pertama, harus memenuhi syarat minimal 99 suara. Kita lihat tadi ya, perolehan suara Yahya totalnya 327. Lalu Said Akhil Siraj 203. Itu secara kuantitas sudah memenuhi. Dikecualikan untuk As'ad Said Ali hanya 17 suara, ini bahkan jauh kurang daripada angka minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan tata tertib muktamar, yaitu 99 suara. Nah, itu kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua adalah proses musyawarah mufakat. Nah, tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa setelah kemudian selain daripada nama yang diajukan peserta muktamar ini mengaku siap atau menerima pencalonan diri mereka sebagai ketua umum, kemudian harus mendapat persetujuan juga dari Rais Am, maka kemudian nanti hasil dari seluruh proses itu pun, hasil pemungutan suara pun harus disampaikan, harus disepakati juga secara musyawarah mufakat. Tapi tentu perubahan-perubahan ini juga ataupun dinamika yang bakal berlaku akan saya lihat lagi lebih lanjut, mengingat proses-proses dari rapat pleno ini terbilang cukup dinamis. Kita perlu ingat juga bahwa kenapa saya katakan dinamis, dari jadwalnya saja ini terbilang cukup panjang, tidak sama seperti yang sempat direncanakan pada awal mula penggarapan ataupun juga perancangan dari agenda muktamar ini. Jadi semua kemungkinan pasti bisa terjadi, dan ditekankan oleh ketua komite pengarah bahwa prosesnya ini sudah sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan bersama para peserta muktamar pada rapat pleno pertama di hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 lalu, Yan. Tifal, yang kami tangkap begitu ada dua poin besar dalam muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Tentunya yang pertama ada pemilihan Rois Am dan juga pemilihan Ketua PBNU. Pemilihan Rois Am dilakukan secara musyawarah begitu, secara kekeluargaan, sehingga muncul nama Miftahul Akhyar yang akhirnya ditetapkan sebagai Rois Am. Namun berbeda begitu pada Ketua NU, Ketua PBNU begitu. Ini tidak dilakukan secara musyawarah begitu dan berakhir dengan voting. Anda melihatnya seperti apa, Tifal? Secara fungsinya saja sudah berbeda di antara dua badan itu, antara Rais Am dengan ketua umum. Ibarat kata, saya selalu mengibaratkan ini sebagai sebuah perusahaan. Ambil perumpamaan demikian. Rais Am yang dipilih dari 9 anggota Ahlul Halli wal Aqdi itu fungsinya adalah sebagai pengarah, penasihat, dan juga pengawas atas segala kebijakan ataupun juga segala program yang dijalankan oleh para pengurus inti dari PBNU. Nah, itu pun dari 9 nama ini diajukan oleh para peserta muktamar dan diyakini oleh para peserta muktamar ini sebagai kalangan ulama yang sangat disegani, sangat dihormati, dan punya ilmu yang cukup mumpuni lah seperti itu, yang sangat dihormati betul karena keilmuannya dan karena kecendekiawanannya, begitu saya katakan demikian. Agak berbeda dengan proses untuk pemilihan ketua umum. Ketua umum ini fokusnya bagaimana kemudian para peserta muktamar ini meyakini sosok-sosok yang mereka pilih ini mampu menjalankan kinerja ataupun juga program kerja serta visi misi serta apa-apa saja yang sudah dibahas dalam rapat-rapat komisi di 6 komisi sebelum rapat pemilihan Rais Am dan juga anggota Ahlul Halli wal Aqdi di rapat pleno ketiga persis ya. Jadi agak berbeda secara sifat dan fungsi begitu, makanya kemudian prosesnya juga agak berbeda, Yan. Ya, Tifal, tadi juga ada di mana meminta persetujuan ataupun koordinasi dengan atau restu dari Rois Am terkait dengan tadi dua kandidat terkuat begitu sudah menyatakan bersedia maju ke putaran kedua pemilihan calon ketua PBNU.